bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Terima kasih Pak KS atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk wawancara Bapak. Tujuan dari wawancara hari ini Pak terkait saya ingin mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Oke, mungkin Pak KS sebelumnya Bapak sudah berapa tahun Pak untuk di sekolah ini? Ya, kalau saya di SMK 4 itu sudah 2,5 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Setengah ya. Sudah lumayan Pak ya Pak KS. Pak KS selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi memang selama 2 tahun berada di SMK 4, dinamika terkait dengan permasalahan-permasalahan dan pengambilan keputusan itu memang sering kita alami. Namanya juga satu unit organisasi, biasa tidak lepas dari masalah. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang terjadi, ya kadang-kadang ada yang bersifat ya dilema etika, di mana semua solusi itu benar, namun memang kita harus mencari solusi terbaik dengan berbagai pertimbangan. Salah satu contoh misalnya, kami di sini punya siswa itu yang lokasi tempat tinggalnya itu jauh. Jauh, sehingga mereka kadang-kadang itu datang terlambat, sehingga ada keinginan dari teman-teman bagaimana kalau jam masuknya itu diundur dari jam 7 menjadi jam 7.30. Itu juga sebenarnya ya rasional karena memang siswa kita jauh. Namun setelah ada kami biasa biar kesannya lebih demokratis, kita kumpul beberapa manajemen sekolah untuk mengambil keputusan, dan kami tetapkan bahwa memang untuk masuk pagi itu tetap jam 7 dengan catatan bahwa siswa-siswa yang mungkin terlambat dan alasannya masih rasional itu ada punishment yang sifatnya edukatif kepada anak-anak. Jadi itu salah satu bentuk contoh dilema etika yang biasa terjadi. Nah, kadang-kadang juga ada yang sifatnya dilema yang sifatnya bujukan moral. Ya, bujukan moral itu kan memang dia agak berbeda dengan dilema etika. Kalau dilema etika dia di sana ada hati nurani di sana. Ada keputusan yang diambil itu ada hati nurani karena memang dia sama-sama benar. Hanya memang ada hal-hal yang terkait dengan nurani dan skala prioritas, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan penting di sana. Ya, seperti itu, Bu. Oh ya, Pak KS. Dari kalau boleh saya menyimak kembali, Pak, dari yang Bapak ungkapkan ini tadi, ya ini terkait dilema etika, berarti ini sama-sama benar, Pak ya? Sama-sama benar. Di situ Bapak selaku kepala sekolah memang harus mempertimbangkan matang untuk pengambilan keputusannya. Betul, terutama tadi Bapak katakan bahwa ini skala prioritas. Baik Pak KS, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK 4 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana ini Bapak untuk pengambilan keputusannya? Iya, ada beberapa mungkin prosedur-prosedur yang sifatnya umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama mungkin kita memang adakan pengumpulan data, lalu data-data itu atau fakta-fakta tadi diidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi, maka kita bisa menentukan alternatif pilihan-pilihan keputusan yang akan diambil, lalu pengambilan keputusan, dan diakhiri dengan mungkin refleksi bagaimana keputusan itu setelah diambil seperti apa dampaknya. Nah, itu merupakan satu langkah-langkah bisa sifatnya umum sebenarnya yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin terkait dengan dampak dari keputusan yang diambil, ya seperti itu. Jadi prosedurnya itu mulai dari mengidentifikasi, lalu mengumpulkan fakta-fakta, lalu menentukan beberapa alternatif solusi-solusi yang akan dilakukan, lalu pengambilan keputusan dilakukan dan melakukan refleksi seperti apa dampak dari pengambilan keputusan yang kita telah ambil, seperti itu. Oh iya, wah luar biasa ini Pak KS prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Ya, yang pastinya dari masalah-masalah yang Bapak hadapi
ya pasti dari akar permasalahannya harus clear Pak Iya, ya, harus jelas dulu supaya alternatif pemecahan masalahnya bisa kita betul. memilah dan memilih Milih, mana ya. yang paling terbaik di antara yang baik. Betul. Ya, baik Pak KS, selama ini ya yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, ada beberapa kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah satu terkait dengan yang keterlambatan. keterlambatan. Lalu mungkin ada juga masalah-masalah yang lain terkait dengan sertifikasi guru itu. Wah, menarik ini. Iya, jadi sertifikasi guru itu karena pengambilan keputusan itu kadang-kadang memang mengedepankan hati nurani. Di satu sisi itu bahwa dia harus menjalankan sesuai dengan aturan. Yang pengambilan keputusan itu kan dua hal sebenarnya, secara substantif dan secara administratif. Jadi kalau secara substantif sudah bagus, berarti administrasinya diperbaiki ya itu. Kadang-kadang kita jumpai juga di satuan pendidikan, khususnya di SMK saya, ada beberapa penerima sertifikasi itu sebenarnya belum optimal pelaksanaan seperti apa yang tertera bahwa guru profesional itu harus mengajar seperti ini. Satu contoh misalnya, seorang guru profesional itu harus memang menggunakan berbagai metode, lalu bagaimana perangkat peralatan yang digunakan itu juga karena menunjang dalam proses pembelajaran. Terkait perangkat pembelajaran Yang kita temui sekarang kadang-kadang ada guru sertifikasi dia juga belum punya laptop, itu kan ya seharusnya ya dari sertifikasi yang diberikan oleh negara, pembiayaan itu ya bisa digunakan untuk peningkatan media pendidikan pembelajaran, sehingga dia memang bisa dikatakan guru profesional. Namun itu juga agak susah, karena memang ya seperti dilema, karena dia di satu sisi dia juga menjalankan tugas, namun tidak optimal karena memang perangkat yang digunakan itu tidak update seperti yang sekarang itu kan perkembangan teknologi harus memang diiringi dengan teknologi yang lebih update seperti itu. Berarti yang menjadi dilema ini Pak KS, idealnya guru-guru yang menerima sertifikat pendidikan ini notabene yang sudah profesional. Betul. Berarti juga pelayanan maksimal kepada peserta didik juga harus sudah optimal. Sudah harus optimal, Bu. Baik Pak KS, ini menarik sekali wawancara dengan Bapak. Saya lanjut mungkin Pak KS hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kira-kira apa nih Pak KS tantangan yang selama ini Bapak hadapi? Iya, jadi memang dalam pengambilan keputusan itu banyak faktor sebenarnya, Bu. Unsur-unsur budaya juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu memang faktor-faktor dengan dinamika yang terjadi dalam lingkungan sekolah itu juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun kalau saya di sini pengambilan keputusan itu saya selalu lakukan secara demokratis, sehingga keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan pribadi kepala sekolah, tapi itu merupakan keputusan semua elemen yang ada di dalam lingkungan sekolah, khususnya SMK 4. Berarti yang lewat rapat Dewan Guru ya? Lewat rapat Dewan Guru, sehingga kesannya lebih demokratis. Luar biasa ini Pak KS. Ini kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ini? Jadi pengambilan keputusan itu biasanya sifatnya situasional. Ada hal-hal yang memang mendesak harus diambil suatu keputusan, namun juga tidak perlu ditunda-tunda. Ada juga memang perlu proses untuk memberikan keputusan itu diambil. Jadi memang saya katakan itu situasional. Ada hal tertentu keputusan itu diambil pada saat itu, tapi ada beberapa kasus memang harus memang melalui proses. Kalau misalnya sifatnya strategis, itu memang harus melalui proses, karena ini ada dampaknya jangka panjang. Tapi kalau misalnya yang sifatnya situasional dan bisa diselesaikan pada saat itu, diselesaikan pada saat itu. Berarti prinsipnya Pak KS, kalau bisa sekarang kenapa ditunda lagi? Itu. Baik Pak KS,
ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu memang memerlukan pengalaman-pengalaman dan memerlukan rasa empati sebenarnya karena itu melibatkan hati nurani di sana. Namun yang ingin saya katakan, pengambilan keputusan dalam suatu lembaga pendidikan memang harus di backup atau didukung oleh teman-teman yang punya kapasitas, sehingga manajemen sekolah itu memang harus kuat. Kalau manajemennya bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Tapi kalau misalnya manajemen tidak bagus, walaupun di dalamnya itu sudah bagus, pasti hasilnya tidak akan optimal. Sehingga kalau saya, manajemen sekolah yang bagus itu bisa meringankan atau mempermudah dalam pengambilan keputusan. Oh iya, berarti intinya keputusan yang diambil minimal bisa sebagian besar stakeholder di sekolah, kemudian semua yang ada di komponen yang ada di sekolah bisa mendukung keputusan itu, Pak, ya, KS. Tapi ini menarik, Pak KS. Pasti pada saat Bapak mengambil keputusan ada pro dan kontra. Betul. Ya, bagaimana nih Bapak menyikapi ini? Yang kalau yang pro mungkin ya oke-oke saja, fine-fine aja. Tapi yang kontra ini, Pak KS, bagaimana merangkul ini yang betul, Bu. Yang kontranya? Kadang-kadang juga memang kita sadari bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu ada beberapa pihak itu yang memang tidak pro. Namun mau tidak mau keputusan harus diambil. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa dia itu biasa minoritas. Jadi karena minoritas sehingga tidak terlalu mempengaruhi sistem yang ada di sekolah yang bersangkutan atau di sekolah ini. Nah, bagaimana caranya? Biasa saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada yang bersangkutan, lalu kita berdiskusi. Biasa saya panggil ke ruangan untuk diskusi hal-hal apa saja yang membuat dia tidak pro dengan kebijakan ini. Sehingga biasanya kalau sudah berbicara dari hati ke hati, empat mata, biasanya dia lebih transparan menjelaskan apa penyebabnya sehingga ada solusi yang kita ambil. Nah, seperti itu. Oh ya, wah, luar biasa ini Pak KS. Ini kayaknya Pak, poin terakhir saya ingin pertanyakan dari ke Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Mungkin ini kan bisa juga jadi apa ya Pak, untuk menjadi contoh baik, praktik baik bagi kami. Iya. Jadi untuk masalah-masalah yang terkait dilema etika yang dibutuhkan itu satu, pengalaman, Bu. Pengalaman. Karena secara kontekstual kadang-kadang itu kita tidak jumpai seperti apa bentuk pemecahannya, namun pengalaman-pengalaman dan didukung dengan mungkin kemampuan sehingga kita bisa memberikan alternatif solusi terkait dengan masalah-masalah dilema etika. Nah, saya biasa sampaikan kepada teman-teman bahwa dua hal penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tadi secara substantif, isinya seperti apa. Lalu yang kedua administratif. Nah, karena walaupun substantif sudah benar, administratif salah, berarti juga akan salah, dia punya pertanggungjawaban. Jadi dua unsur itu memang harus dia combine, ya seperti itu, Bu. Oke, Pak. Wah, terima kasih banyak nih Pak KS, luar biasa. Sama-sama, ini Pak, Ibu. saya sudah berbincang-bincang dengan kepala sekolah yang paling hebat ini. Ya mudah-mudahan Pak, dari hasil wawancara dengan Bapak saya bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dan pastinya saya pemikiran saya sedikit terbuka Pak. Ya luar biasa dengan pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah sampaikan ke saya. Ya terima kasih banyak ini Pak KS. Sama-sama Ibu ya. Mari Pak KS, terima kasih Pak.